Langkah pemerintah melibatkan perguruan tinggi untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih menjadi buah bibir. Selain soal ketidaksiapan sumber daya, operasional SPPG dinilai menyalahi amanat Tridharma perguruan tinggi. Polemik perguruan tinggi mengelola operasional SPPG mengemuka setelah Universitas Hasanuddin memelopori pengelolaan SPPG di lingkungan kampus mulai akhir April 2026. Pengelolaan SPPG yang cenderung berlatar profit dan menyedot anggaran dalam jumlah besar dinilai menyalahi amanat Tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Termasuk bagi kalangan mahasiswa yang umumnya menilai operasional dapur makan bergizi gratis ini tidak seharusnya ada di lingkungan kampus. Kalau menurut saya kurang setuju. Tidak setuju, Bapak. Saya kurang setuju ya, Pak. Kalau di kampus ya udah fokusnya ke pelajaran aja atau ke mahasiswanya. Takutnya kan kita nggak tahu kegiatan di MBG itu kayak gimana. Takutnya nanti malah mengganggu perkuliahan. Karena yang pertama, dirasa SPPG jika masuk kampus itu sudah di luar Tridharma pendidikan, sehingga dirasa itu nantinya akan merusak atmosfer ilmiah yang ada di kampus tersebut dan juga merusak fokus teman-teman mahasiswa. Karena menurut saya kampus itu alangkah baiknya dia lebih berfokus kepada inovasi dan perkembangan mahasiswanya aja. Tetapi kalau dilihat dari sisi kesehatannya ya, jika dapur kan itu kan dia kan memproduksi dalam skala besar gitu ya, ribuan. Nanti kan bisa menyebabkan limbahnya. Nah, limbahnya itu mau ditaruh di mana? Sedangkan kampus adalah potensi akademik gitu. Dia nggak dirancang untuk penyaluran limbah seperti itu. Dan itu kan nanti bisa menyebabkan kayak masalah penyakit atau droplet. Dan nanti imbasnya juga kepada mahasiswa sendiri tentunya. Selain operasional yang tidak sejalan dengan misi pendidikan tinggi, sejumlah kampus memutuskan tidak berpartisipasi karena ketidaksiapan daya dukung. Salah satunya Universitas 17 Agustus di Surabaya. Meski tidak siap mendirikan SPPG sendiri, kampus Merah Putih di bilangan Semolowaru Surabaya ini mengaku siap berkontribusi dalam bentuk lain. Artinya kami fokus pada pelaksanaan catur dharma di Untak Surabaya, fokus di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan patriotisme. Tapi kalau kami dibutuhkan pakar-pakar kami di bidang misalnya harus mengkaji tentang masalah akuntabilitasnya, pengelolaannya, kami siap. Jadi itu kan juga bentuk kontribusi gitu ya. Tapi kalau mendirikan SPPG di kampus kami belum ada daya dukung untuk itu. Karena diperlukan bagaimana rantai pasok bisa terjamin. Kami tidak punya fakultas pertanian, lahan juga untuk peternakan dan sebagainya kan juga kami belum punya. Lain halnya dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Operasional SPPG dinilai hanya bagian dari diversifikasi unit bisnis yang sudah lazim dikembangkan di tengah era kemandirian perguruan tinggi. Apalagi di kalangan perguruan Muhammadiyah yang sudah sejak lama mengembangkan unit-unit bisnis seperti retail hingga klinik dan rumah sakit. Namun lebih dari itu, SPPG di lingkungan perguruan tinggi justru bisa menjadi sarana untuk mewujudkan slogan kampus berdampak, sekaligus mengaplikasikan bidang-bidang ilmu yang dikaji di perguruan tinggi. Di kampus itu punya instrumen expertnya juga ada. Terus dalam konteks, katakan kalau kita bicara soal disiplin ilmu yang dibutuhkan di SPPG kan, selain manajemen, tata kelolanya, aspek gizi ini yang paling penting. Terus namanya soal bagaimana soal transparansi begitu di kampus itu kan punya akuntansi, punya fakultas hukum. Saya kira kampus punya instrumen itu. Nah, tinggal bagaimana rumusan itu dipastikan bahwa kampus itu punya kontribusi yang positif, punya kontribusi yang kontributif ya terhadap apa yang dicita-citakan pemerintah bahwa SPPG ini punya ya kaitannya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, bahwa di masyarakat itu ada efek ekonominya dan lain-lain. Hingga pekan pertama Mei 2026, sejumlah kampus termasuk perguruan tinggi negeri di Surabaya mengaku masih mengkaji gagasan operasional SPPG. Meskipun secara instrumen keilmuan, kampus-kampus itu mampu untuk menjalankan operasional program makan bergizi gratis ini. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.